Buat saudara yang di kota, di desa, di mobil, di pantai dan di bukit, satu harapan saya, saudara sehat, saudara kuat, berjalan bersama kasih Yesus Kristus. Ya, betul. Corona sampai hari ini tetap berlaku, tetap berjalan. Nggak tahu sampai kapan, kita nggak tahu. Yang ngomong corona bukan di desa, bukan di kota, tapi seluruh dunia ngomong corona. Betul? Orang pasti ngobrol satu dengan yang lain. Kapan berakhir corona? Kapan corona ini akan hilang? Nggak bisa, saudara, nggak bisa ditafsirin. Segala sesuatu yang dari Tuhan itu Tuhan sendiri yang tahu. Yuk kita baca firman-Nya dari Yesaya 26 ayat 20 dan 21. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Apa yang Tuhan minta, saudara? Di rumah, Tuhan akan menghukum orang-orang yang jahat, kata Tuhan. Dia Allah loh, Dia pencipta langit dan bumi. Siapapun pasti kena sama Tuhan. Nggak ada cerita. Sekarang kondisi corona gini, kita mau letakin di mana pengharapan kita? Agama, orang pintar, siapapun, siapa yang kita andalin? Siapa? Nggak ada. Yang bisa kita melewati corona, kita ada di kaki Tuhan. Terlalu sombong manusia mengarti-ngartiin ini akan berakhir segini, ini akan berakhir. Enggak. Satu lagi, saudara-saudara, saya punya firman. Saya tertarik baca firman. Seperti firman Tuhan bilang begini. Sebentar, saudara-saudara. Ini perkataan Tuhan Yesus buat semua manusia di bumi ini, di firman-Nya. Menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Artinya, apa saudara artinya? Mau ngomong apa kita? Mau ngomong agama? Mau ngomong gue bersoleh atau bagaimana gak penting. Satu hal, orang yang ada berjalan bersama Tuhan, Tuhan datang kedua kali, yaitu orang-orang yang takut, orang benar, orang yang kudus, itulah yang berjalan dengan Tuhan. Ini udah akhir zaman, saudara-saudara. Mau ngomong apa? Udah akhir zaman. Waktu dipersingkat. Siapa yang bisa mempersingkat waktu? Hanya Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali di bumi ini, nggak ada lagi artinya agama, nggak ada, nggak penting. Tapi orang yang penting, yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang penting. Mau ngomong apa, saudara? Enggak. Jangan segala sesuatu lihat dengan logika, saudara. Jangan. Kita yang dicipta, Dia pencipta. Beda. Kedatangannya seperti 2 Petrus 3 ayat 10, dia bilang begini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalamnya. Dan dalamnya lah api dan bumi dan segala yang ada di atas akan hilang lenyap. Apa saudara? Hilang lenyap loh. Mau ngomong apa lagi kita? Waktu yang dipersingkat ini
Biar masalah boleh ada, biar apapun barang-barang naik, nggak kerja, nggak, udah biarin aja ngalir. Tapi kita fokus ke Tuhan, utamanya intinya gitu. Sekali lagi saya ngomong, orang yang bergaul akrab dengan Tuhan tidak akan pernah kelaparan. Tuhan tidak izinkan orang yang akrab dengan Tuhan meminta-minta, tidak saudara. Karena apa manusia kayak gitu? Karena ngeliatnya dengan logika. Karena dia mau cepet gitu loh. Nggak bisa saudara, nggak bisa. Nggak bisa. Berjalan dengan Tuhan, pakai air mata, mengasihi, bisa mengampuni, tidak dendam. Tuhan perhitungkan apa yang saudara lakukan sesama manusia di bumi ini. Dan disinilah ketika waktu yang dipersingkat, waktu Tuhan semakin dekat, seperti di Yudas 1 ayat 18 berkata, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Artinya Tuhan udah bikin warning loh, tapi kita tetap iman, bergantung dengan Tuhan. Karena dibilang firman Tuhan udah ada pengejek-pengejek. Siapa sih itu Yesus? Atau inikah? Ini bahas itu, ini bahas itu. Biarin aja, bodoh amat. Tapi fokusin hidup kepada Tuhan. Fokusin kita berdiri teguh di hadapan Tuhan. Jangan takut saudara. Apa suatu saat kita dijauhin, apa suatu saat dengan iman kita yang kita pertahanan orang gak mau. Gak apa-apa saudara. Orang boleh jauh, yang penting kita ada sama Tuhan Yesus. Pilihan jatuh pada Anda. Apa sih orang? Orang juga akan mati kok. Semua manusia ini mati. Siapa yang gak mati? Tapi ketika kita iman, kita gantungin harapan pada Yesus, percaya saudara, kita akan lihat nanti tubuh fana ini akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Nggak bisa saudara, nggak bisa. Mau ngomong agama apapun nggak bisa. Semua agama itu pembohong. Tapi Yesus Kristus Tuhan itu jaminan. Satu hal yang harus Anda pikirkan ke situ. Apa? Kita mau ngomong apa? Mau ngomong apa lagi? Hidup itu mati. Nggak ada setelah orang hidup 100 tahun terus dia jadi binatang, nggak ada. Mati. Nah ketika mati, masuk masa-masa peradilan. Dan di situ lihat kualitas kita hidup. Layak nggaknya di hadapan Tuhan. Kita mau ngomong apa? Layak gak kita di hadapan Tuhan? Sebagaimana pinternya di bumi ini, kita gak ada artinya ketika Tuhan datang kedua kali. Oke saudara-saudara, dengan sedikit tadi firman yang saya bagikan, biar itu menjadi semangat firman, biar itu menjadi memotivasi iman kita, biar berjalan terus dengan Tuhan. Gantungkan segala pengharapan iman kita sama Tuhan. Hanya Yesus Tuhan saudara. Di luar itu gak ada saudara. Di luar itu pembohong semua. Di luar itu semua pendusta. Tapi ketika kita berjalan dengan tangannya Yesus Tuhan, kita bisa melewati satu masalah ke masalah lain. Dan Tuhan bilang, lihat ke depan. Inilah yang telah Tuhan sediakan buat orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke saudara, sekali lagi saya katakan, saudara sehat, saudara kuat, dimanapun saudara berada, pegang Yesus Tuhan, gantungkan apapun pengharapan pada Tuhan. Pasti saudara, dengan linangan air mata kita berjalan dengan Tuhan, kita akan lihat, kita akan tersenyum. Tuhan itu baik, sangat baik. Tuhan Yesus memberkati.